Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Apa kabar semua? Sehat selalu ya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Isram Law. Tentunya akan membahas tentang informasi-informasi tentang seputar dunia hukum tentunya, teman-teman. Oke, baik. Segmen kali ini saya mau bahas mengenai sertifikat, ya, sertifikat terhadap suatu objek seperti tanah dan bangunan misalkan. Nah, pertanyaannya, bagaimana jika terdapat sertifikat ganda terhadap objek tanah ataupun bangunan, teman-teman ya. Jadi begini ya, dasar hukumnya. Nah, menurut pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah mengenai sertifikat adalah surat tanda bukti hak, ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 ayat 2 huruf C Undang-Undang Pokok Agraria atau UUPA. Nah, untuk hak atas tanah, hak pengelolaan tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan. Nah, jadi jika terdapat sertifikat ganda, mana yang harus berlaku atau mana yang berlaku, teman-teman. Nah, oke, baik. Nah, merujuk pada jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 5 garing Yur garing PDT tahun 2018, di situ menyatakan bahwa jika terdapat sertifikat ganda atas tanah yang sama, di mana keduanya sama, otentiknya juga sama, maka bukti hak yang paling kuat adalah sertifikat hak yang terbit terlebih dahulu, ya. Jadi surat yang terbit terlebih dahulu, bukan yang belakangan. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi surat yang terlebih dahulu terbit atau SHM yang terbit ya. Paling pertama, teman-teman. Nah, apabila itu terjadi atau telah terjadi sertifikat ganda terhadap objek yang sama, maka langkah hukum apa yang harus dilakukan, teman-teman? Nah, itu ya, langkah hukum yang harus dilakukan ya. Nah, seperti ya, ajukan pengaduan atau keberatan atas adanya sertifikat ganda melalui kantor pertanahan ya di wilayah masing-masing atau BPN, teman-teman ya. Itu ajukan pengaduan keberatan terhadap adanya sertifikat ganda terhadap objek yang sama. Lalu kemudian ajukan gugatan pembatalan ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Nah, itu ya teman-teman ya, ajukan gugatan ya mengenai pembatalan terhadap sertifikat tersebut. Nah, dalam lampiran surat edaran Mahkamah Agung oleh Ketua Mahkamah Agung nomor 10 tahun 2020 pada halaman 5, di situ menyebutkan bahwa pembatalan sertifikat adalah tindakan administrasi ya, yang merupakan kewenangan peradilan tata usaha negara, di mana diatur pada pasal 53 ayat 3 Undang-Undang nomor 9 tahun 2004 tentang peradilan tata usaha negara. Bunyinya kurang lebih seperti ini ya. Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara atau TUN, maka dapat mengajukan gugatan secara tertulis kepada pengadilan yang berwenang ya, yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal dan tidak sah ya, tidak sah. Nah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau direhabilitasi ya, maka hanya melakukan tuntutan semata-mata untuk menyatakan bahwasanya sertifikat atau surat tersebut batal atau tidak sah, itu teman-teman ya. Tidak ada ganti rugi di situ ya.
kalau mengenai PT-UN. Nah, lalu langkah selanjutnya setelah ajukan permohonan keberatan ke BPN, ajukan gugatan pembatalan ke PT-UN. Nah, lalu kemudian langkah yang ketiga, nah apabila diduga telah terjadi pemalsuan terhadap surat-surat atau data otentik, maka bisa membuat laporan ke kepolisian, teman-teman ya. Jika diduga ada indikasi pemalsuan terhadap dokumen-dokumen ya, maka itu dapat dilakukan upaya hukum ya. Lakukan upaya hukum dengan cara membuat laporan ke kepolisian. Nah, ketentuan pidana mengenai pemalsuan sertifikat itu diatur dalam pasal 264 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau biasa dikenal dengan KUHP, teman-teman ya. KUHP. Nah, pemalsuan surat ini ya diancam pidana paling lama itu 8 tahun pidana penjara. Nah, jika kejahatan itu dilakukan terhadap akta-akta otentik. Mengenai akta otentik seperti sertifikat hak milik. Nah, itu ya, ancaman pidananya itu 8 tahun, lebih tinggi, teman-teman. Nah, mengenai akta otentik ya. Oke, misalkan nah, dalam suatu objek terdapat sertifikat ganda atau sertifikat yang sama, maka menurut jurisprudensi Mahkamah Agung ya, yang harus digunakan adalah sertifikat yang paling pertama diterbitkan, teman-teman. Nah, misalkan telah terjadi atau ada sertifikat ganda, memang itu secara otentik ya, secara otentik itu adalah sah, maka ya kita harus mengakui terlebih dahulu bahwasanya itu adalah sertifikat yang sah, bukan sertifikat palsu. Jika selama BPN yang membuat produk tersebut kita harus anggap asli terlebih dahulu, atau sertifikat itu kita harus anggap benar ya. Nah, namun cara memperolehnya atau cara pembuatannya mungkin ada pelanggaran ya, melanggar hukum di situ, ada manipulasi data sehingga melalui verifikasi sehingga BPN menerbitkan surat atau sertifikat tersebut. Maka untuk membatalkan sertifikat tersebut haruslah digugat ya, ajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara untuk pembatalan surat. Nah, itu teman-teman ya, kita uji di sana. Ya, nah apabila diduga terjadi perbuatan atau indikasi tindak pidana pemalsuan dokumen-dokumen seperti akta-akta otentik, maka buat laporan. Ancaman pidananya tidak main-main, yaitu paling lama 8 tahun pidana penjara, teman-teman ya. Sebagaimana diatur di dalam pasal 264 ayat 1 KUHP ya. Oke, teman-teman ya. Semoga apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semua ya, mengenai jika terjadi atau terdapat sertifikat ganda, maka langkah atau upaya hukum yang harus dilakukan yaitu dengan cara mengajukan atau keberatan kepada kantor atau Badan Pertanahan Nasional atau BPN, kemudian ajukan pembatalan ke PT-UN dan laporkan jika diduga ada indikasi pemalsuan dokumen-dokumen akta otentik. Nah, itu ya. Lalu kesimpulannya bahwa menurut jurisprudensi Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2018, jika terdapat sertifikat ganda yang sama di atas tanah yang sama, maka di mana kedua-duanya adalah sama, merupakan otentik, maka yang harus digunakan adalah bukti yang atau sertifikat yang pertama keluar atau lebih dahulu keluar. Itu teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin didiskusikan atau dikomentari, silahkan isi pada kolom komentar di bawah ini. Oke teman-teman, ini ada patung Dewi Temis. Ini Dewi Keadilan. Nah, membawa timbangan.
Oke, demikian.